Ada berapa teman-teman di komen yang tanya kepada saya, "Bang, masih keep nggak saham Demas? Bang, masih nabung saham Demas nggak? Bang, gimana nih Demas nggak naik-naik? Harga saham properti yang lain udah pada naik." Nah, hari ini kita akan jawab tuntas seputar tentang saham Demas. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang saham Demas. Pertanyaan yang pertama, apakah saya masih hold saham Demas? Kalau misalnya di sebelah sini, saya masih hold dan sekarang dalam kondisi floating loss. Tetapi saya masih cuan. Kenapa? Sekarang kita ke layar laptop dan kita bisa lihat saya pertama kali beli saham Demas itu di 9 Februari 2021. Berarti saya keep saham Demas ini udah lebih dari 2 tahun ya. Dan waktu saya beli di harga yang cukup mahal, di harga 230, bahkan saya sempat beli di harga 246, dan tentu di harga murah saya nggak mungkin tidak beli, saya terus averaging down, dan sekarang saya cukup punya banyak di saham Demas, dan saham Demas ini menjadi salah satu portfolio saya yang secara persentase itu lumayan besar di antara saham-saham yang lainnya. Jadi saya sudah dapat dividen dari Demas itu di tahun 2021, dan kita bisa lihat di sini di Desember 2021 saya sempat dapat 2 jutaan, dan waktu itu kepemilikan saya baru 177.000 lembar saham. Dan di 30 Juni 2022 saya dapat sekitar 1,2 juta, pemilikan saya bertambah menjadi 489.700 lembar saham, dan kalian bisa lihat di 25 November 2022 saya dapat cukup banyak di 11,58 juta, dan kepemilikan saya bertambah lagi menjadi 772.500 lembar saham. Jadi kalau di total saya masih dapat dividen dari Demas ini udah sekitar lebih dari 14,9 juta rupiah. Tapi sekarang saya sedang floating loss 7,8 juta. Jadi kalau saya jual, saya masih bisa dapat profit 7 juta. Jadi ya menurut saya Demas ini masih bagus dan saya masih untung. Kenapa saya harus jual lagi? Nah, berikut saya share kenapa alasan saya tetap keep saham Demas. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, apakah saya masih hold saham Demas? Itu kan mungkin ya. Beberapa orang yang menonton video saya, atau mungkin nggak nonton juga, tapi masih hold saham Demas. Jadi kan ada keraguan gitu kan, apakah Demas ini harus di hold? Kok saham properti yang lain naik? Misalkan saya sendiri juga punya BSDE, udah lebih floating profit dari 20%, sama saham-saham properti kok udah naik BSDE, CTRA, SMRA gitu. Cuman kok Demas belum naik. Baik lagi, kalian harus pelajari dulu perusahaan yang kalian investasikan. Jadi jangan tergantungan sama saya atau ketergantungan sama orang lain. Karena saya sendiri analisa bisa salah. Saya bisa jadi udah cut loss, saya nggak kasih tahu kalian. Bisa jadi saya udah profit, saya langsung take profit, saya jual, saya nggak kasih tahu kalian. Dan saya tidak perlu juga kasih tahu kalian gitu kan. Nah oleh karena itu, baik lagi kalian jangan ikut-ikutan kepada orang lain untuk mengambil nilai analisanya boleh gitu loh. Cuman jangan sampai mengikut-ikutan, karena nanti kalian bakal kecewa sendiri. Saya sendiri juga pernah belajar sama orang yang lebih jago pada saya. Dia bilang beli saham ini, saya ikutan beli. Ternyata kok dia malah loss. Saya juga ikutan loss gitu loh. Saya akhirnya malah nyalain dia. Jadi sekarang saya juga, misalkan orang yang lebih jago pada saya, dia beli saham ini, saya cuma belajar analisanya. Kenapa sih dia beli saham ini? Kalau misalkan ternyata menurut saya perusahaan yang nggak bagus, ya udah saya nggak beli. Tapi kalau menurut saya bagus, ya udah saya pelajari lagi perusahaannya, dan saya harus punya alasan sendiri. Kenapa saya harus investasikan uang saya di perusahaan tersebut. Jadi ingat, jangan ikut-ikutan orang, jangan ikut-ikutan saya. Kalian harus analisa menggunakan analisa kalian sendiri. Oke, sekarang kita ke layar laptop. Kita bisa lihat di pendapatannya saja. Dari tahun 2017 ya, pendapatan di 1,3 triliun, 2018 1 triliun, 2019 puncaknya 2,6 triliun, 2020 masih puncak di 2,6 triliun, 2021 udah turun ke 1,4 triliun, dan 2022 ada kenaikan di 1,9 triliun.
Lalu bagaimana di tahun 2023? Sebenarnya kita sudah dapat contekannya di mana ini berita daripada bisnis.com yang kita bisa lihat. Demas ini menargetkan prapenjualan atau marketing sales atau pendapatan mereka di tahun 2023 di 1,8 triliun. Adapun target ini tidak berubah dari tahun 2022. Jadi tahun 2022 Demas juga menargetkan marketing sales mereka 1,8 triliun, tapi pencapaiannya 1,9 triliun. Nah, di 2023 Demas ini juga menargetkan 1,8 triliun. Lalu kita bahas pendapat saya di 1,8 triliun ini. Sebelum itu kan harus nonton video ini di mana saya sharing tentang 5 kategori saham yang masuk dalam kategori Peter Lynch. Supaya kalian nyambung dengan apa yang akan saya ngomong nanti. Kita lihat dari target Demas di tahun 2023 itu 1,8 triliun. Ya, sama dengan target 2022 1,8 triliun walaupun di 2022 pencapaiannya 1,9 triliun. Ya, bayangin ya, manajemen aja ini menargetkannya sama. Arti ini dalam kategori perusahaan yang slow grower. Perusahaan yang nyantai aja. Ya, dia nggak punya hutang, uang punya cash sekitar 800 miliaran. Ya, nanti seiring dengan penjualan marketing salesnya bagus, dapat duit dari customer, uangnya akan bertambah, dan dia akan memberikan dividen lagi kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kita akan terus dapat dividen yang cukup oke. Jadi kalau ciri-ciri khas Demas itu, uang dia kalau udah punya 1 triliun, nanti dia akan bagi dividen. Sekarang baru 8 miliar dia belum bagi dividen. Nanti kalau udah 1 triliun dia baru bagi dividen. Ya, beda banget sama ya sama-sama perusahaan Sinarmas, BSDE gitu ya. Nah, BSDE ini beda. Dia sengaja ngutang buat akuisisi lahan terus. Padahal land banknya BSDE itu berapa ribu hektar loh. Tapi dia masih ngutang terus untuk akuisisi lahan. Jadi ciri khas perusahaannya ada beda. Makanya growth BSDE sama growth Demas itu berbeda. Dan saya pengen sharing, kalau kalian nonton ya saham properti itu menurut saya bagus, tapi tidak semua saham properti bagus. Kenapa? Karena di saham properti itu setiap perusahaan punya karakter yang masing-masing. Demas sama BSDE udah beda. Ya, paling gampang Demas saja mainnya adalah lahan industri. Ya, jualnya adalah lahan. Tapi kalau BSDE jualnya perumahan. Perumahan yang cukup mahal harganya. Contoh misalkan Pakuwon. Pakuwon itu ya dia gedenya di recurring income. Dia punya mall lalu dia sewain. Income terbesarnya di situ. Ya kalian boleh pelajari laporan keuangannya. Dia juga jual apartemen, dia juga jual perumahan gitu ya. Cuma sedikit perumahannya. Masih banyak apartemen. Dan paling besarnya itu sebenarnya itu di recurring income-nya kalau di Pakuwon. Kalau CTRA beda lagi. CTRA proyeknya banyak sekali. Kalian bisa lihat ya di seluruh Indonesia banyak banget CTRA. Tapi harga jualnya tidak terlalu mahal. Jadi bayangin, kalian bisa lihat tidak semua saham properti itu atau perusahaan properti itu sama. Jadi kalian harus analisa kembali. Dan menurut saya Demas, kenapa saya masih keep? Ini yang terpenting adalah karena menurut saya dia sudah low risk. Bukan no risk, tapi low risk. Sama seperti saham S1R yang kemarin kita nabung bulan ke-11. Kalian bisa nonton video sebelah sini. Ya, kenapa saya masih nabung saham S1R? Karena kita bisa lihat di kuartal pertama 2023, laporan keuangannya biasa-biasa aja, bukan bagus. Masuk dalam kategori slow grower juga. Tapi itu udah di bawahnya itu, udah di mentoknya. Value-nya itu udah rendah banget gitu loh. Jadi kalau nanti ke depannya dia punya ternyata hasilnya bagus, pendapatannya bisa naik, bisa naik, nah akan naik nanti. Jadi ya sekarang sementara S1R kita juga ada floating profit sekitar 8%-an karena kemarin tiba-tiba harga S1R langsung naik. Sama seperti dia masih ini, sekarang belum naik kan, masih di minus saya 7%. Bagi saya sekarang di bawah harga 170 itu masih murah banget. Ya, jadi kalau saya tentu akan terus averaging down di harga ini, murah banget bagi saya. Karena dia nggak mungkin turun lagi. Gitu. Kalian bisa lihat aja. Ya, di 2023 targetnya sama, bukan turun. Kalau targetnya dibilang tiba-tiba Demas targetnya 1 triliun, ya kita bingung dong, wah kayaknya Demas nggak bagus. Tapi kalau ternyata target Demas sama di 1,8 triliun, artinya manajemen ya biasa-biasa aja, pede dengan target yang sama. Mungkin belum saatnya balik ke 2019-2020, cuman kita bisa lihat, ya biasa-biasa aja, low risk. Mentok-mentoknya di situ. Jadi menurut saya, harga 160-an, 170 masih menarik.
Kalau bisa di 150-an, wah itu bagus banget menurut saya. Saya bakal nambah banyak di harga itu kalau dapat ya. Tapi kalau nggak dapat ya, ini saya cuma cicil dikit-dikit aja. Nah, baik lagi, kita pelajari lagi Demas itu seperti apa perusahaannya. Ya dulu mungkin kalian bisa lihat ya, mitra keluarga, Starbucks, McD, ya udah buka di situ. Iron Mall lagi bangun di situ, ya. Terus banyak banget perusahaan mobil seperti Wuling, seperti Hyundai ya, punya pabrik di Demas juga, dan data centernya 2022 sangat bagus sekali. Banyak perusahaan yang bagus tuh di Singapura buka cabang di Demas gitu ya. Kalian bisa analisa perusahaan seperti apa sih yang beli lahan di Demas gitu. Jangan dengerin saya ngomong, tapi kalian pelajari laporan keuangannya, siapa customer Demas dan bagaimana Demas menjual lahannya kepada customer-nya. Sekian video kita hari ini, nanti kita update lagi kalau kita udah cuan saham Demas tentunya. Ya saya nggak mungkin di harga 180 saya udah jual, 190 udah jual. Harga saya tentu ya minimal banget profit 30% di saham Demas. Jadi saya masih nyantai aja. Investasi saya udah di Demas sudah lebih dari 2 tahun dan saya nggak tahu saya bakal keep sampai kapan saham Demas, tentunya sampai harganya menarik. Ya, secara sekarang low risk, keuangannya oke, biasa-biasa aja memang, tapi menurut saya menurut kategori oke, utang nggak ada, masih sehat, ya udah kita nyantai aja. Buat kalian yang nggak suka kategori saham Demas seperti ini slow grower, ya nggak usah beli juga. Belilah yang fast grower, beli yang stalwart, beli yang turn around gitu ya. Sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa pantengin Instagram saya di Yusuf Arif Yusuf. Bye-bye.